semuanya, perkenalkan nama saya Bernadetta Retisa Kusumaning Tias dengan NPM 2113032039 dari Prodi Bimbingan Konseling Angkatan 2021. Saya berasal dari SMA Fransiskus Bandar Lampung. Saya memiliki hobi bernyanyi, bermain musik, dan menonton film. Lalu mengapa saya memilih Prodi Bimbingan Konseling? Karena saya merasa di dalam diri saya memiliki potensi untuk menjadi pendengar yang baik. Selain itu juga, saya senang jika orang lain berbagi cerita kepada saya tentang permasalahan hidupnya atau permasalahan yang dialaminya. Saya juga senang untuk memberikan saran, untuk mengeluarkan pendapat ataupun bertukar pendapat. Sejarah singkat Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir dan berkembang dari bahasa Melayu yang pada saat itu digunakan di Asia Tenggara pada abad ke-7. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa perdagangan pada zaman dahulu. Bahasa Melayu juga menyerap dari beberapa bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Persia, dan juga Eropa. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara mendorong rasa persaudaraan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perkumpulan yang bangkit pada saat itu juga berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu dan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 atau hari tersebut kita kenal dengan Hari Sumpah Pemuda, di mana para pemuda dari seluruh Nusantara berkumpul untuk berikrar bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa yang satu. Dan bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana Undang-Undang Dasar disahkan, dan disebutkan juga bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu, apa saja kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia? Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah bersatunya para pemuda di Nusantara dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan Sumpah Pemuda juga dapat menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah Proklamasi Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada satu bulan sebelumnya, tanggal 17 Juli 1945, BPUPKI telah menyelesaikan sidang dan menerima rancangan undang-undang. Satu bulan setelahnya, PPKI dibentuk untuk membahas dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI didesak untuk membahas dan merevisi kalimat yang ada di dalam undang-undang yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian pada saat itu, Hatta membujuk seorang anggota PPKI yang kebetulan beliau juga memimpin Muhammadiyah di Jawa untuk tidak keberatan menghilangkan kata-kata atau kalimat yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Kemudian beliau pun setuju. Hatta menuliskan bahwa dua pemimpin tersebut benar-benar memikirkan masa depan bangsa. Yang ketiga adalah Kongres Bahasa pertama. Setelah diadakannya Sumpah Pemuda, 10 tahun kemudian pada tanggal 25 Juni sampai 27 Juni 1938, pemuda kembali berkumpul untuk membahas tentang penggunaan bahasa. Bahasa Indonesia diharapkan dapat digunakan dalam setiap pertemuan Dewan Rakyat dan juga bahasa Indonesia dapat dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah Bumi Putra. Pada kongres ini, selain pembentukan institusi, putusan-putusan kongres juga meliputi perbaikan bahasa dalam penggunaan surat kabar, tata bahasa baru, dan perubahan ejaan dari bahasa Melayu Riau. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang tersebut berbunyi tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Salah satu tujuannya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Bahasa Indonesia dalam undang-undang ini sebagai jati diri bangsa dan bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa yang resmi. Yang kelima adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Pada tanggal 30 September 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 63 Tahun 2019 yang berisi tentang penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus sesuai dengan kaidah dan juga harus digunakan dalam dokumen resmi negara. Sekian penjelasan saya tentang sejarah bahasa Indonesia dan juga kebijakan pemerintah dalam eksistensi bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih.